Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat kepada Panitia Seminar Nasional Pendidikan Matematika Universitas Sarjana Wiyata Yogyakarta, yang saya hormati peserta seminar nasional yang berbahagia. Pada presentasi kali ini saya akan memaparkan tentang sistematik literatur review, literasi matematika ditinjau dari self-confidence, di mana dalam hal ini disusun oleh saya sendiri sebagai pemakalah pertama, lalu ada Stefanus Budiwaluya dan Wardono. Dalam pembahasan kali ini, terdapat beberapa aspek yang akan dibahas, yaitu ada pendahuluan, tujuan, metode, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan pada bagian latar belakang, di mana di era seperti sekarang ini terdapat banyak tantangan yang salah satunya yaitu dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan tersebut, salah satu mata pelajaran yang harus mengalami pembaruan dan perkembangan yaitu dalam mata pelajaran matematika. Dalam pelajaran matematika, yaitu merupakan mata pelajaran yang menjadi bekal siswa dalam menyelesaikan masalah, terutama dalam permasalahan sehari-hari. Nah, kemampuan pemecahan masalah matematika yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari, yaitu disebut dengan literasi matematika. Dengan adanya literasi matematika, siswa dapat menafsirkan dan menggunakan matematika dalam berbagai hal, terutama dalam kegiatan sehari-harinya. Namun, berdasarkan hasil PISA menunjukkan pada tahun 2018, Indonesia berada pada tingkat bawah peringkat internasional yang memperoleh skor 379, di mana skor tersebut merupakan di bawah rata-rata internasional, yaitu skor rata-ratanya yaitu 489. Nah, banyaknya siswa yang merasa kesulitan dalam mengatasi masalah yang terkait dengan literasi matematika, sehingga hasil survei siswa Indonesia pada klasifikasi yang rendah. Nah, lalu Manzilatus Syifa mengungkapkan bahwa salah satu faktor pendukung terkait literasi matematika yaitu self-confidence, di mana dengan adanya self-confidence siswa, maka dapat membantu untuk meningkatkan literasi matematika dan juga menambah hasil belajar atau prestasi siswa. Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, maka penulis membuat dua tujuan penelitian, yaitu yang pertama untuk mendeskripsikan tren penelitian pada tahun 2018 sampai 2023 terkait literasi matematika ditinjau dari self-confidence. Yang kedua yaitu untuk mendeskripsikan literasi matematika ditinjau dari self-confidence. Selanjutnya untuk metode yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu menggunakan metode SLR, di mana langkah-langkahnya mengacu pada langkah-langkah trian dini. Yang pertama yaitu dengan menentukan RQ atau research question, selanjutnya ada search proses atau proses pencarian sumber literatur yang akan menjadi rujukan dalam penelitian ini, di mana dengan menggunakan keyword Mathematical Literacy in Terms of Self-Confidence pada rentang waktu 2018 sampai 2023, yang database-nya diperoleh dari Crossref, Google Scholar, dan Semantic Scholar, yang mana diperoleh dengan bantuan aplikasi Publish or Perish. Dari pengumpulan data tadi diperoleh pada Crossref terdapat 1.000 artikel, pada Google Scholar 200 dan pada Semantic Scholar 200, yang mana totalnya yaitu ada 1.400 artikel yang terkumpul. Selanjutnya disaring berdasarkan judul, diperoleh pada Crossref terdapat 6 judul yang sesuai, lalu pada Google Scholar ada 11 dan Semantic Scholar ada 3, jadi totalnya terdapat 20 yang tersaring. Selanjutnya disaring lagi berdasarkan abstrak, lalu diperoleh totalnya ada 13 artikel, lalu disaring lagi berdasarkan duplikasi judul yang diperoleh dari beberapa sumber tadi,
dipilih hanya satu judul yang terpilih, lalu diperoleh totalnya terdapat 8. Selanjutnya masuk pada pemilihan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, diperoleh hasil akhirnya yaitu terdapat 7 artikel yang akan menjadi sumber rujukan pada penelitian ini. Setelah memperoleh literatur yang akan menjadi rujukan, lalu menyusun QA atau Quality Assessment, selanjutnya adalah data collection, data analysis, dan deviation from protocol. Selanjutnya pada bagian hasil dan pembahasan di sini yaitu untuk menjawab RQ atau research question sebelumnya. Untuk RQ yang pertama yaitu bagaimana tren penelitian pada tahun 2018 sampai 2023 terkait literasi matematika ditinjau dari self-confidence. Nah, berdasarkan data yang bisa dilihat pada layar, data ini diperoleh berdasarkan aplikasi Postviewers. Jadi dari 7 literatur tadi diolah lalu memperoleh hasil seperti pada layar berikut. Nah, dari data tersebut dapat kita ketahui bahwa terdapat 3 warna yang berbeda, di mana 3 warna tersebut menunjukkan klaster, bahwa warna tersebut berarti karena terdapat 3 warna, berarti terdapat 3 klaster. Dan untuk besarnya lingkaran ini menunjukkan bahwa semakin banyak pembahasan kata kunci tersebut. Nah, di sini lingkaran yang paling besar yaitu pada self confidence, lalu di belakangnya ada mathematical literacy. Lalu garis yang penghubung lingkaran ini menunjukkan bahwa keterkaitan antar kata kunci dengan yang lainnya. Nah, misalnya di sini quality itu terdapat ada kaitannya dengan self confidence dan mathematical literacy. Lalu selanjutnya, tren penelitian pada tahun 2018 sampai 2023 terkait dengan literasi matematika ditinjau dari self confidence bisa dilihat pada gambar yang ada di layar, yang dimana menunjukkan warna yang berbeda, di mana warna kuning ini atau semakin cerah warna dari ungu sampai kuning ini menunjukkan bahwa yang warna paling cerah adalah pembahasan yang paling terbaru. Begitupun pada yang paling gelap menunjukkan publikasi yang lebih lama daripada penelitian yang berwarna kuning. Nah, dari pembahasan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa pembahasan self-confidence dan literasi matematika ini mengacu pada banyak pembahasan, di mana di sini ada banyak keyword, yaitu ada important ability, ada mathematical question, ada learning planning. Jadi dalam setiap tahunnya itu memiliki topik pembahasan yang berbeda-beda. Maka dapat disimpulkan bahwa tren penelitian pada tahun 2018 sampai 2023 terkait literasi matematika ditinjau dari self-confidence, setiap tahunnya mengalami perkembangan dan pembaruan topik dari masa ke masa. Selanjutnya untuk menjawab RQ yang kedua, yaitu bagaimana deskripsi literasi matematika ditinjau dari self-confidence. Nah, di sini literasi matematika yang dimiliki dapat membuat seseorang peka terhadap konsep-konsep matematika yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi, sehingga dalam memecahkan masalah menggunakan konsep matematika yang sesuai, berdasarkan pendapat Falah dan Pratiwi. Nah, pada pembelajaran matematika ini, tidak hanya berfokus pada literasi matematika, tetapi juga dapat memfasilitasi self-confidence siswa, menurut pendapat dari Trianawati Anwar. Nah, dengan adanya self-confidence ini dapat menimbulkan rasa berani dan yakin dalam menghadapi situasi apapun. Siswa yang memiliki self-confidence ini akan cenderung memahami, menemukan, dan mencoba memecahkan permasalahan matematika yang dihadapi untuk menemukan solusinya. Di mana dengan adanya self-confidence yang
kuat juga dapat meningkatkan hasil belajar siswa, seperti yang dijelaskan pada latar belakang sebelumnya. Nah, selanjutnya pada penelitian yang dilakukan oleh Husna dan Zulfahita menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat literasi matematika ditinjau dari self-confidence siswa, baik itu pada sekolah dengan akreditasi A maupun B. Nah, siswa yang memiliki self-confidence di sekolah dengan akreditasi A mampu menerapkan literasi matematika lebih baik daripada siswa yang berada di sekolah dengan akreditasi B. Nah, dari pendapat atau hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan akreditasi sekolah juga menentukan kualitas literasi matematika dan self-confidence siswa. Selanjutnya, hasil analisis data yang dilakukan oleh Firdaus Manzila Tushifa, Safitri, dan Trianawati menyatakan bahwa literasi matematika dibagi menjadi 3 kategori. 3 kategori tersebut diantaranya yaitu ada tinggi, rendah, dan sedang. Untuk siswa yang memiliki self-confidence tinggi, di sini mampu menyelesaikan soal dengan menggunakan masing-masing indikator literasi matematika dan dapat menjelaskan proses pemecahan masalah dengan yakin dan benar. Nah, pada self-confidence tinggi ini dinyatakan bahwa siswa dapat menerapkan ketujuh indikator literasi matematika. Selanjutnya, pada penyelesaian masalah, siswa dengan self-confidence sedang sudah menerapkan beberapa literasi matematika, walaupun belum sepenuhnya memenuhi 7, tetapi bisa menerapkannya dengan baik. Selanjutnya, pada siswa dengan self-confidence rendah, belum bisa menerapkan literasi matematika dalam penyelesaian permasalahan dengan benar, yang mana siswa mampu memahami soal tetapi belum bisa menyelesaikan permasalahannya secara maksimal. Nah, dari hasil dan pembahasan yang sebelumnya dipaparkan, maka dapat disimpulkan, yaitu yang pertama, literasi matematika ditinjau dari self-confidence, selalu memiliki keterbaruan topik pembahasan yang saling berkaitan satu sama lain dari masa ke masa. Yang selanjutnya itu dalam proses pelaksanaannya, akreditasi sekolah juga memberikan kontribusi terhadap literasi matematika dan self-confidence siswa, serta kualitas pendidikan terutama dalam proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Lalu selanjutnya ada hasil penelitian, ini juga menyimpulkan tingkat literasi matematika dan self-confidence yang dimiliki siswa dikategorikan menjadi beberapa tingkatan, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Nah, terdapat perbedaan literasi matematika ditinjau dari self-confidence pada mata pelajaran matematika, di mana siswa yang memiliki self-confidence tinggi cenderung memiliki literasi matematika yang tinggi pula. Begitupun sebaliknya. Untuk saran dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui lebih lanjut terkait literasi matematika ditinjau dari self-confidence, peneliti yang lain bisa melakukannya dengan metode secara langsung, baik penelitian survei, eksperimen, dan penelitian lainnya. Sekian pemaparan artikel yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.